Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri renungan kita adalah hidup di dalam kuasa pengampunan. Dan kita akan mulai dengan episode yang pertama, yaitu bebaskan dirimu. Banyak sekarang ini dengan kondisi COVID, di mana banyak orang harus dirumahkan atau diberhentikan dari pekerjaannya, dan bahkan seringkali juga dengan cara yang tidak adil. Sehingga saya membaca banyak WA story, status, di mana orang menjadi marah atau mulai teriritasi emosinya dan mulai berbicara mengenai balas dendam, berbicara mengenai amarah, dan seakan-akan kita ini berjalan seperti rantai yang diikatkan ke leher kita. Dan kemudian ikatan itu adalah amarah, kepahitan, kekecewaan, dan bahkan keinginan untuk balas dendam. Semua ini sebenarnya adalah tanda-tanda dari tidak bisa mengampuni atau unforgiveness. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan meminta kita untuk memberikan pengampunan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan 13, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Karena itu, sebagai sebuah kesimpulan dari manusia baru yang ada di atas ayat sebelumnya, kenakanlah orang-orang pilihan Tuhan, kenakanlah. Dan ini sebuah perintah yang sifatnya urgent. Jadi dia mengatakan, sekarang kenakan, sekarang pakaikan. Apa yang kita pakai sebagai perhiasan dan juga pakaian manusia baru, manusia pilihan Tuhan, yaitu karakter-karakter Kristus. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga yang ditekankan di sini, sama seperti Kristus adalah pengampunan. Mengapa pengampunan itu begitu penting? Karena ternyata bila orang tidak bisa mengampuni atau menyimpan penghakiman kepada orang lain, menyimpan balas dendam, maka sebenarnya dialah yang sedang menyandera dirinya. Dia sedang membangun tembok di mana akhirnya tembok itu menutupi dirinya dan dia tidak bisa keluar kemana-mana. Tetapi ada satu hal yang paling gampang dan itu terjadi kepada banyak orang, terutama kepada anak kecil, yaitu pada waktu mereka seneng main batu es. Nah, mereka mulai seneng karena dingin gitu. Lalu kemudian mereka pegang batu itu. Tetapi kita tahu apa yang terjadi kalau mereka pegang erat-erat batu itu. Mereka akan mulai merasa nggak enak. Mereka mulai merasa panas. Mereka mulai merasa, aduh ada yang nggak enak. Tetapi ketika mereka tidak tahu bahwa sebenarnya itu disebabkan oleh es yang mereka pegang terlalu lama. Sehingga kemudian dinginnya itu mulai menusuk dan berubah menjadi seperti panas di dalam tangan mereka. Kita sebagai orang tua tahu, kita bilang, ayo lepaskan. Lepaskan. Tapi dia bilang, tidak mau. Karena dia pertama merasa ini enak, dingin. Tetapi ketika dia pegang terus, justru itu membakar tangannya sendiri. Seperti dia mengalami kebakaran di dalam. Itu sebenarnya hal yang sama dengan tidak bisa mengampuni. Pada waktu pertama, kita merasa orang yang menyakiti kita itu, lalu kemudian kita simpan amarah kita tunggu waktu membalas dendam, atau kita tuntut sebuah upaya permintaan maaf, atau dia datang bermohon, atau bahkan mungkin nyembah-nyembah kita. Tetapi bila itu tidak terjadi, apa yang akan ada dalam hidup kita? Kita menjadi begitu marah, kita kemudian menjadi merasa, atau kita bahkan membuat diri kita itu terbengkalai. Contoh yang paling gampang. Misalnya kita lagi nyetir mobil. Tiba-tiba ada orang yang serempet mobil kita, lalu dia lari, begitu saya tabrak lari. Kita nggak lihat jenis mobilnya, kita mungkin nggak bahkan baca plat nomornya.
Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita begitu marah, tapi kita juga tidak berdaya karena orangnya sudah lari. Terjadi kerusakan, mungkin penyok, baret. Kita marah. Kita berharap bahwa orang itu datang minta maaf. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita biarkan mobil kita atau kendaraan kita itu mengalami kerusakan. Lama-lama apa yang terjadi? Karat. Tetapi kita bilang, saya nggak mau bereskan langsung. Saya nggak mau bawa itu ke tempat bengkel untuk dipoles lagi. Ini kan bukan salah saya. Itu orang yang begitu tidak adil terhadap saya. Dia seenaknya menabrak saya. Tetapi, kalau kita begitu marah dan marah dan marah, yang rugi kita. Dan roh yang tidak bisa mengampuni ini, justru menghambat kita, atau bahkan menghindarkan kita dari pemenuhan rencana Allah. Jadi tidak ada sebenarnya yang bisa menghalangi kita menggenapi rencana Allah dalam hidup kita, kecuali tidak bisa mengampuni. Dan kebanyakan kita berpikir bahwa pengampunan itu adalah ide yang baik. Iya betul, kita mesti mengampuni. Tunggu sampai kita harus memberi pengampunan ke orang lain. Baru kita mengatakan, enak aja dia. Emang gampang mengampuni. Pengampunan bukanlah berarti setuju dengan tindakan yang jahat atau tindakan yang tidak benar, atau memberikan satu izin melakukan kejahatan. Bukan itu pengampunan. Itu namanya kompromi. Itu namanya dosa pembiaran. Bukan itu. Itu bukan pengampunan namanya. Menutup mata kita dari kejahatan. Bukan. Itu bukan pengampunan. Pengampunan juga nggak perlu menuntut sebuah rekonsiliasi. Karena ini nanti ada perbedaannya. Kalau pengampunan itu unilateral, satu arah. Karena kita perlu berjalan terus. Tapi kalau rekonsiliasi memerlukan dua pihak. Dan kadang-kadang kita bilang, loh bagaimana kalau orangnya nggak mau? Bagaimana kalau orangnya nggak sadar? Itu dia. Itu bukan bicara pengampunan, itu bicara rekonsiliasi. Dan seringkali juga belum tentu rekonsiliasi itu bisa datang. Belum tentu rekonsiliasi itu bisa terwujud. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa terbebas dari sandera kepahitan, amarah, dan balas dendam. Karena jalan keluarnya adalah pengampunan. Nah, pengampunan itu di dalam bahasa aslinya artinya melepaskan atau memutihkan, menghapus bukukan. Ini istilah sebenarnya istilah keuangan, istilah akuntansi, yaitu pemutihan. Melepaskan orang dari hutang-hutangnya, membebaskan dia dari kewajiban membayar hutang-hutangnya. Dan pengampunan ini merupakan keputusan. Tidak ada kaitannya dengan perasaan. Kalau kita terus bermain dengan perasaan kita, tidak akan pernah tiba keputusan untuk pengampunan. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak menuntut pembayaran dari orang tersebut yang bersalah kepada kita. Jangan pernah debit rekening kepada orang itu lagi. Kalau kita terus mendebit rekening, artinya gini, saya tuntut kamu minta maaf, saya tuntut kamu untuk datang dan bermohon, saya tuntut kamu untuk membayar ganti rugi, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak akan pernah ada pengampunan. Apalagi kalau orang tersebut tidak peduli. Maka kita yang akan terus sakit, terus terluka, dan kita tidak bisa berjalan maju memenuhi kehendak Tuhan. Sebagai orang pilihan, dikatakan, apabila ada seorang menaruh dendam, lepaskan pengampunan. Ampuni seorang akan yang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Pada waktu kita punya pergumulan, kenapa ya orang itu sulit untuk mengampuni? Kenapa? Kenapa ada selalu pergumulan dalam hati kita? Karena kan mesti ada yang bayar kerusakannya. Motor menabrak, orangnya lari. Siapa yang beresin? Kan mesti ada yang bayar. Kalaupun kita bawa ke asuransi, kan mesti ada yang bayar. Itu yang bikin pengampunan itu menjadi pergumulan. Karena tetap ada yang harus dibayar. Kita tahu kalau kita ngotot kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, dan orang itu tidak mampu, atau bahkan dia lari, tetap ada yang harus membayar. Tetapi di sini dikatakan,
Ampuni. Lah kalau gitu siapa yang bayar? Ini kabar baiknya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Yesus sudah melepaskan pengampunan kepada kita, dan Kristus memampukan kita untuk melepaskan pengampunan, inilah yang akan menjadi kesaksian. Bukan hanya pembebasan kepada kita yang terikat, yang dilukai, tetapi kesaksian. Saya menemukan orang-orang yang menjadi tertarik kepada kekristenan bukan semata-mata karena pengajaran. Bukan. Tapi banyak kisah-kisah di mana ketika seseorang itu anaknya dibunuh dan orang tersebut mampu mengampuni si pembunuh, melepaskan, bahkan memberkati. Oh, itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia berdosa kecuali Kristus datang memampukan kita. Karena kerusakannya hebat. Mungkin bukan cuma harta, nyawa sudah hilang. Tapi ketika kita mengatakan, ampuni dia Tuhan. Aku mau mengampuni kamu. Karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Kita ini hutangnya terlalu besar kepada Tuhan. Hutang kita adalah kematian. Dan kalau dia memberikan kita hidup, ini adalah kehidupan baru. Dan kita kenakanlah manusia baru itu. Dan di sini, kabar baiknya, kita tidak harus berjuang sendirian. Kita hidup dalam kemerdekaan. Ketika kita mengatakan, aku mau mengampuni. Pengampunan adalah pintu terhadap kesembuhan. Tapi kesembuhan adalah proses setiap hari sampai kita merdeka. Mari kita datang dengan sebuah keyakinan penuh. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Hari ini kita diberikan kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Putuskan untuk kita mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Yesus mengajarkan dalam doa kepada murid-muridnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan itu ada kuasanya. Sudahkah kita hari ini melepaskan pengampunan? Bersediakah kita untuk tidak menahan amarah, dendam, tapi kita memutihkan kesalahan mereka dan kita memberkati mereka. Bapa di surga, terima kasih. Sama seperti Engkau telah mengampuni kami, tolonglah kami untuk kami hidup di dalam pengampunan sepenuhnya, pengampunan seutuhnya. Dan biarlah kami terus mengenakan ini sebagai ciri khas hidup kami sebagai orang pilihan, orang yang telah dikuduskan, manusia baru di dalam Kristus. Dan kami berjalan dalam kemerdekaan, dalam kemenangan, di dalam sukacita, karena kami terbebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa pengampunan yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.